pendengar, apa kabar sobat Giwar? Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Itu kalau saya cuma sepaneng ngadepin laptop, ngadepin daftarnya itu saya malah stres sendiri. Dan untuk mengatasi supaya saya nggak terpaku di satu titik saja tuh saya menggunakan itu tadi drakor, itu nyambi nonton drakor. Jadi laptop untuk bekerja, untuk rapat. Nah di samping saya itu ada handphone. Hai, jumpa lagi di Paman. Semua orang adalah guru, ya kan? Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu ibu guru di unit SD, spesialisnya di kelas atas. Jadi terbiasa bersama dengan teman-teman di kelas atas nih. Beliau ini punya banyak keunikan. Pokoknya nanti kita akan kupas, kita kulik-kulik apa sih yang menjadi keunikan dan fakta unik dari guru kita yang satu ini. Beliau adalah Bu Sangsang. Tepuk tangan. Halo Bu Sangsang. Halo Bu Paula, selamat siang. Gimana nih kabarnya Bu Sangsang hari ini? Kabar hari ini baik sih Bu, tapi agak capek. Tadi habis selesai jimit soalnya. Oke, jimit berapa lama tadi? Jimit dari jam 8:30, berarti kurang lebih 1,5 jam. Oke, sudah 1,5 jam mengudara ya tadi bersama dengan teman-teman di kelas 6. Oke Bu Sangsang, pertama kali akhirnya muncul juga di edisi Paman setelah sekian lama. Kita kedatangan bintang tamu guru kelas 6 lagi. Bu Sangsang ini punya nama yang tergolong unik sih menurut saya, karena dari sekian banyak orang yang saya kenal seumur hidup saya itu baru kenal yang namanya Sangsang ini baru di Mangunan bertemu dengan Bu Sangsang ini. Kalau boleh tahu artinya namanya apa Bu Sangsang? Oke, nama saya kan Margareta Rosa Sangsang Apriliana Mondli. Lahir bulan April. Ya, lahirnya bulan April. Kalau dari nama Sangsangnya sendiri itu karena proses kelahiran saya Bu. Jadi saya lahirnya sungsang. Boleh tahu lahir sungsang itu kayak gimana? Sungsang itu kepalanya yang di atas. Iya, jadi kaki dulu. Iya, kaki duluan. Nah, jadi saya lahirnya tuh kakinya duluan, dan itu hebatnya ibu saya tanpa operasi. Luar biasa sekali untuk ibunya Bu Sangsang ya, tepuk tangannya. Berarti Bu Sangsang dulu lahirnya sungsang, tapi namanya Sangsang. Diubah jadi Sangsang, Bapak. Oke, diubah. Tapi waktu itu tetap lahir normal berarti. Tetap normal, tetap duluan kaki. Oh, luar biasa juga ya itu prosesnya. Padahal kalau lahir sungsang itu sebenarnya sangat berisiko ketika lahiran normal, karena kalau kaki dulu bayi itu kan mungkin saja tangannya bisa kemana-mana atau memegang apa kayak gitu. Jadi memang keren banget ini kalau bisa lahir sungsang dengan proses yang normal. Nah kan di paling belakang itu namanya Mondli. Itu banyak asli Jawa atau bukan? Asli Jawa. Tapi ada nama Mondlinya ya. Mondli itu dari neton saya. Neton atau weton kalau orang Jawa tuh? Weton. Weton dari weton saya. Wetonnya Bu Sangsang Minggu Legi. Jangan disantet ya teman-teman ya. Ya ampun, iya kita mengudarakan nama wetonnya Bu Sangsang deh ini. Okay. Jadi Mondli itu Minggu Legi. Ya, Minggu Legi. Mondli. Bukan Monday gitu ya. Jadi Minggu. Minggu kan Sunday. Iya, harusnya Sunday dong. Nanti kita harus bikin bubur kalau Bu Sangsang kita ganti namanya. Jadi mungkin bapak ibunya Bu Sangsang punya itu cara sendiri untuk menyingkat nama anaknya. Apakah kakak atau adiknya? Bu Sangsang punya saudara? Saya bungsu dari 3 bersaudara. Apakah pakai singkatan weton gitu juga? Tidak, keduanya normal nama-namanya. Saya yang abnormal sendiri Bu. Oh, jadi hanya Bu Sangsang ya yang namanya disingkat di belakangnya, yang Mondlinya itu. Iya. Ngomong-ngomong soal Bu Sangsang, kan ini guru nih di Mangunan. Sebelum jadi guru, cita-citanya jadi guru juga? Enggak, sama sekali enggak kepikiran mau jadi guru SD. Terus cita-citanya? Jadi perawat. Jadi perawat.
Perawat apa nih? Perawat rumah sakit yang pakai baju putih seragam, terus pakai kayak topi suster. Topi suster, pakai baju putih. Iya. Kok aku malah bayangnya horor itu jadinya di rumah sakit, di lorong sepi sendiri. Kenapa kok pengen jadi perawat, Bu Sangsang? Kenapa pengen jadi perawat? Karena pengen aja, Bu. Jadi lihatnya kayaknya rapi, dia paham gimana cara ngurusi orang, gimana cara mengobati orang, seperti itu. Oke, jadi apa ya, sosok perawat itu menjadi sosok yang sangat apa ya, elegan, elegan, bisa merawat orang dengan apa, seragam putih dan topi perawatnya itu. Tapi sebenarnya kalau jadi guru kita juga merawat kan, Merawat anak. merawat anak banyak, malah dalam satu kelas itu ada 20 lebih anak yang kita rawat setiap hari lagi. Ya. Terus waktu itu kenapa nggak jadi perawat akhirnya? Karena nggak jadi perawat itu karena dulu waktu SMA, jadi saya main sama teman-teman. Itu salah 2 teman saya kecelakaan. Oke, Kecelakaan jadi dolan gitu iya, ya? Pas main, dolan, main kecelakaan. Nah, itu bener-bener dia kepalanya bocor, kuku-kukunya hilang. Aduh, Itu dan saya yang ngurusi dia, saya ngopain dia, saya meluk dia. Nah, itu setelah itu saya lihat darah banyak banget tuh, saya ndredeg, lemes. aduh. Terus disitulah auto nggak jadi. Iya, langsung mundur, dah nggak mau jadi perawat. Oke, jadi ada momen yang akhirnya membuat Bu Sangsang memutuskan untuk tidak lagi menjadi apa ya, tidak bercita-cita menjadi perawat karena melihat darah itu ya. Itu waktu SMA ya? Pas main. SMA kelas 2 kayaknya. Iya, kelas 2. Tapi temennya nggak apa-apa kan sekarang? Temannya sampai sekarang masih hidup. Iya, syukurlah. Jadi apa ya, momen yang menyadarkan Bu Sangsang untuk tidak menjadi perawat. Nah, terus kenapa akhirnya bisa memilih menjadi guru? Karena kenapa saya juga nggak tahu sih, Bu. Kenapa saya mau jadi guru, saya juga nggak sadar. Maksudnya Aduh, nggak sadar loh ini teman-teman Bu Sangsang ini posisi sedang tidak sadar Nggak menjadi sadar. guru. jadi sama ibu tuh sebenarnya kayak disaranin untuk jadi guru matematika atau kemudian guru yang bidang studi khusus. Tapi kok saya juga bingung, apa lupa ya, kok saya bisa jadi guru SD. Oke. Mungkin mikirnya karena guru SD itu gampang pelajarannya. Dulu mikirnya sih, Bu. Oke. SD itu gampang, 1+1. Ternyata setelah kuliah ya ora. Ya enggak. Enggak juga. Tidak mungkin. Ternyata tidak semudah itu Nggak gitu semudah ya. itu. Gitu. Kalau dulu misalnya seandainya dulu akhirnya memilih menjadi guru mata pelajaran, akhirnya memilih apa? Matematika. Matematika. Suka matematika? Suka. Wah, luar biasa ini. Jadi ini sangat apa ya, menyukai matematika. Sampai sekarang juga lebih suka matematika. Iya, lebih suka matematika. Oke, jadi ini kalau teman-teman kesulitan dengan apa pelajaran matematika, mungkin yang hitung-menghitung, nanti bisa konsultasi juga dengan Bu Sangsang. Di sini Bu Sangsang sudah 2 tahun ya, atau Per November besok 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun ini. Dulu kenal Sekolah Mangunan dari mana? Dari direkomendasiin dosen. Jadi kan dulu saya asdos. Nah, Asdos nih teman-teman. terus beliau rekomendasiin saya, Mbak coba ngelamar di sekolah ini bagus, saya dulu pernah kerja sama ini. Oh, iya saya coba, Bu. Ya puji Tuhan langsung tembus gitu, lulus. Oke. Nah, waktu itu sudah tahu bayangan Sekolah Mangunan itu seperti apa saat itu? Waktu direkomendasikan sekolahnya itu nantinya seperti apa, prosesnya seperti apa, sudah ada gambaran waktu itu? Belum, cuma sekedar kayak tahu Mangunan itu sekolah alam. Udah cuma sebatas itu. Oh, gitu. Sedalam apa alamnya itu saya belum tahu. Oke, nah terus gimana pas pertama kali masuk ke Mangunan nih? Apa yang dirasakan atau mungkin ada yang membuat Bu Sangsang terkejut mungkin? Saya shock, Bu, jujur. Shock kenapa? Shock karena semacam saya kuliah 4 tahun tuh sia-sia. Karena RPP ke-13 KTSP itu kan sama sekali nggak digunakan di Mangunan. Nah, itu semacam saya belajar lagi. Oke, Itu. jadi apa yang didapat 4 tahun itu ternyata berbeda ya Iya, ketika. betul. Tapi untuk beberapa hal mungkin ada persamaannya Iya, ada juga, persamaannya kan ya? juga. Terkait misalnya apa perkembangannya, terus tetap ada modalnya Tetap lah ada yang modalnya. kita dapatkan dari kuliah kemarin. Nah, saat kelas pertama Bu Sangsang di Mangunan itu Kelas 5 langsung spesialis kelas atas ya Bu Kelas Sangsang. atas, ya. Kalau disuruh milih sebenarnya milih kelas atas apa bawah? atas. Oh, tetap kelas Atas, atas, ya. atas. Kenapa? Kenapa? Karena
saya bukan orang yang ramah terhadap anak kecil sih Bu. Jadi lebih Bukan suka orang yang ramah. lebih suka menganggap diri saya sebagai teman daripada seorang ibu. Oke. Jadi makanya saya lebih nyaman untuk berada di kelas atas. Gitu. Oke. Nah, berarti apa ya? Karena kalau anak-anak kelas atas ini lebih mungkin apa ya, diajak untuk bertemannya itu lebih, komunikasinya juga lebih mudah kan ya kalau Iya. di kelas atas. Nah, dulu nih ngomong-ngomong soal kuliah. Kuliahnya gimana Bu Sangsang? Waktu perjalanan kuliahnya muluskah atau ada apa proses yang berdarah-darah? Sepertinya waktu itu kan dulu Bu Sangsang juga pernah cerita bahwa aku ini perjuangan banget loh Bu, apa bisa kuliah sampai selesai. Betul ya. Ke kuliah saya dibilang mulus juga nggak mulus banget, dibilang gronjal-gronjal juga nggak gronjal-gronjal banget. Jadi Ceglong apa? nggak jeglong juga. Maksudnya latar belakang keluarga saya juga bukan yang orang punya. Bapak itu wira swasta dan ibu berumah tangga tapi nyambi jualan lotek. Jadi kan dari segi ekonomi juga nggak dapat dibilang ya setengah-setengah lah, sedang-sedang. Itu ya puji Tuhan, alhamdulillah saya sampai lulus. Padahal itu saya pernah, ini bukan maksudnya ngegibah atau apa, saya disepelekan oleh saudara saya, jadi saudara jauh. Dia menyepelekan ke bapak saya sih Bu. Jadi apa kowe iki iso nguliahke anakmu tengah rampung ning sadar. Nah, itu benar-benar Oke, tenang Bu Sangsang. benar-benar apa ya, menohok banget di hati saya. Iya, betul, seperti betul. itu. Dan Tapi kan akhirnya akhirnya saya bisa membuktikan. kasarnya saya beli omongannya dia. Aduh. Lo jual, gua beli. Keren banget lo. Jadi apa ya? Kadang memang ada ya beberapa orang yang seperti itu, sering menggibah atau kita kadang menjudge orang lain tanpa kita tahu apa yang sebenarnya. Tapi ya kita juga sebenarnya patut berterima kasih sama beliau karena dia akhirnya menjadi motivasi dan akhirnya Bu Sangsang bisa membuktikan bahwa Bu Sangsang bisa lulus sampai selesai. Yeay. Nah, Bu Sangsang ini memang apa ada usaha lotek itu ya di rumah. Jadi ada lotek gado-gado. Ini enak banget ya teman-teman yang belum pernah nyoba mungkin bisa nyoba. Itu ada di Sorogenen ya, Ya, Bu ada Sang? Sorogenen. Jadi apa? Lotek dan gado-gadonya itu bisa telur apa? Telur dadar. Bisa request mau telur Bisa dadar, ceplok atau rebus juga bisa. Jadi banyak variannya. Ini menjadi salah satu usaha keluarganya Bu Sangsang yang sudah berapa lama Bu Sangsang? Dari saya kelas 5 SD. Itu Sudah. berarti berapa tahun ya? 11. Sekarang saya 24. 10 tahun lebih. Sudah lebih dari 10 tahun ya ini usahanya Bu Sangsang ini berdiri ya, lotek dan gado-gadonya. Sudah ada di GrabFood dan GoFood juga teman-teman. Jadi bisa order lewat aplikasi itu kalau misalnya nggak sempat main ke sana. Nah, selain tadi proses kuliah yang tidak mudah dan sekarang akhirnya Bu Sangsang sudah menjadi guru dan berproses bersama dengan teman-teman. Ada satu fakta unik tentang Bu Sangsang yang menurutku ini nggak dimiliki oleh banyak orang, yaitu Bu Sangsang itu kan waktu itu ada penilaian nih. Jadi penilaian yang kelas-kelas lain itu belum pada selesai. Nah, Bu Sangsang ini saya tanya, Bu Sangsang udah selesai? Udah. Dengan 7 episode drakor, Bu. Maksudnya kan apakah proses penyelesaian penilaiannya ini bersama dengan apa? Bersama dengan setara dengan 7 seri drakor atau sambil nonton drakor ini? Ternyata Bu Sangsang itu memiliki kemampuan multitasking. Jadi dia itu bisa mengerjakan sesuatu sambil melakukan aktivitas lainnya, termasuk sambil nonton drama Korea. Ini gimana Bu Sangsang ini kok bisa? Oke, jadi itu untuk tidak subtema 1 kemarin ya Bu Paula. Jadi kalau sistem kerja saya itu kalau saya cuma sepaneng ngadepin laptop, ngadepin daftarnya itu saya malah stres sendiri dan pusing, bisa sampai nangis-nangis lah istilahnya, sampai stres banget. Nah, untuk mengatasi supaya saya nggak terpaku di satu titik saja tuh saya
menggunakan itu tadi drakor, itu nyambi nonton drakor. Jadi laptop untuk bekerja, untuk rapat. Nah di samping saya itu ada handphone untuk drakoran. Tapi gimana sih Bu Sangsang nyelipnya itu loh. Jadi kalau saya sih biasanya kalau menghadap apa ya, ada 2 layar ya udah, kalau misalnya yang satu drakor ya aku mataku yang ke drakornya itu, dan ininya ya bye bye kayak gitu. Itu gimana Bu Sangsang? Jadi ganti-gantian sih, tapi kadang juga nyambi. Jadi cuma dilihat sekilas gitu sambil dengerin, saya ngetik daftar nilai. Tapi juga enggak, dan ceritanya tuh gimana, tokohnya si tokoh ini A ngapain, si B ngapain, itu enggak. Itu sejak kapan Bu Sangsang? Sejak kapan? Suka drakornya atau multitaskingnya itu? Multitaskingnya udah dari SMA sih Bu. Oh, jadi memang perlu dilatih. Dulu gimana sih? Awalnya gimana? Kan juga sama kan, SMA kelas 3 kan fokus-fokus ujian, entah itu ujian praktek, ujian tertulis. Nah itu ngaturnya juga sama, belajar sambil drakoran supaya nggak stres. Oke, jadi itu sudah sejak SMA ya. Iya. Dan bisa. Selain, ada nggak multitasking lainnya selain ngerjain tugas sama drakor, ada kombinasi multitasking lainnya nggak? Misalnya ini nyuci sambil ngepel atau apalah, nyuci sambil Biasanya makan sih Bu, jadi makan, ngerjain tugas, drakoran. Oh, ini malah 3. Makan, ngerjain tugas, drakor. Ini rekornya 3. Ada yang multi lagi nggak? Oh enggak sih Bu, sementara itu dulu. Itu 3 aja udah. Mau makan dulu atau drakor dulu atau mau tugasnya dulu ini, aduh. Berarti itu memang kayaknya bawaan ya Bu Sangsang kalau kayak gitu tuh. Mungkin ya Bu ya, bawaan. Memang ada talentnya itu di kemampuan multitasking itu. Bisa fokus. Bisa. Nyata selesai. Astaga. Itu tuh luar biasa banget ini. Ada nggak dari teman-teman yang bisa nonton drakor sambil ngerjain tugas? Sambil tidur bisa. Sambil tidur ya. Tapi nanti ditonton drakor kalau kita sambil tidur. Iya, betul kayak gitu. Jadi memang apa ya, ini multitaskingnya ini luar biasa banget. Dan jadi kalau memang kita yang nggak punya kemampuan di multitasking itu, memang sebaiknya fokus ke salah satu hal dulu aja. Karena memang apa, kalau yang nggak ada bakat di situ memang susah kan, akhirnya malah nggak selesai semua, atau malah akhirnya nanti hanya satu yang selesai. Jadi memang perlu keahlian khusus. Jadi apa, catatan ya ini, note-nya. Jadi fokus pada satu dulu kalau memang belum memiliki kemampuan multitasking yang baik. Nah, kita akan berbicara mengenai kelas nih. Ngomong-ngomong soal kelas, selain multitasking dalam proses bersama dengan teman-teman, Bu Sangsang ini kan juga apa ya, kebetulan jadi guru kelas di masa pandemi ya. Iya. Di masa pandemi, belum mengalami kelas offline ya. Belum. Nah, Cuma magang aja offline-nya. Langsung jatuh ya, langsung ke pandemi. Langsung pandemi 2 tahun ini ya. Dan di dalam masa pandemi ini kan apa ya, sudah menjadi hal yang umum nih ketika kita bertemu dengan anak juga secara daring, kemudian komunikasi serba daring. Nah, ada nih beberapa anak yang mungkin ini juga dialami oleh teman-teman guru yang lain, mungkin entah di sekolah Mangunan atau sekolah di luar Mangunan. Itu anak yang sulit untuk diajak sulit diajak untuk berproses bersama. Jadi entah prosesnya lama merespon. Iya. WA direspon Bu Sangsang? Pernah diblokir murid. Bahkan pernah diblokir sama muridnya. Aduh, ini jarang-jarang ya. Ini kalau ini bukan guru yang memblokir, tapi murid yang memblokir gurunya. Itu berapa lama Bu Sangsang dulu diblokir? Itu pernah seminggu lebih Bu. Seminggu lebih, akhirnya dibuka blokirnya. Soalnya saya ngubungin ke keluarganya, Kak, bapaknya, tantenya gitu. Tapi akhirnya dibuka blokirnya. Setelah dibuka blokirnya, apakah komunikasinya lancar? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Hanya di-read? Iya, kadang di-read, kadang checklist 2 yang biru tuh dimatiin. Jadi saya nggak tahu nih pesannya sudah dibaca atau belum, terima atau belum. Oke, nah waktu itu sampai akhirnya karena proses yang seperti ini, akhirnya Bu Sangsang waktu itu membuat grup keluarga kecil dengan anak yang bersangkutan ya. Jadi anggotanya itu adalah ada si anak itu, lalu ada ayahnya, tantenya, dan saya. Jadi saya semacam ibu penggantinya dia. Ikut keluarga di situ. Jadi menjadi keluarga di situ.
Tapi itu akhirnya masih berjalan Bu Sangsang grupnya. Terakhir kelas 5 kemarin Bu, soalnya Oke. kok akhir-akhir ini malah nggak ada respon, ya sudah saya untuk cari cara lain. Oke, jadi bagi teman-teman guru lain mungkin ini ada beberapa cara yang sudah dicoba Bu Sangsang. Itu salah satunya ketika sulit diajak berkomunikasi dengan keluarganya dan membuat grup kecil semacam grup keluarga. Nah, nanti bisa untuk saling sharing diskusi di situ. Ada cara lain lagi Bu Sangsang waktu itu yang dicoba ya? Oke, ada cara. Sebenarnya masih banyak sih Bu Paula. Itu pernah kan si anak ini dia tidak bukan tugas ya Bu. Jadi saya coba, ayo nih belajar bareng sama teman-teman di sekitar lingkungannya dia. Saya datang nih ke rumah ke dekat dia, bareng sama 2 anak cowok lain. Oh, didatangin ke rumahnya. Datangin mau ketemu di rumahnya dia, baru masuk gang. Misalnya saya masuk dari barat ya, dia udah dari timur melihat saya Bu, putar balik Bu. Oke, langsung putar balik Langsung gara-gara putar lihat balik, gurunya. lihat saya. Aduh. Tuh. Tapi waktu itu berarti nggak jadi ya akhirnya belajar bareng kelompoknya. Enggak, jadi Oke. itu karena mungkin apa ya, mungkin takut atau gimana. Itu putar balik itu. Lalu pernah juga saya jemput bola. Oke. Jadi saya datang ke rumah si anak. Itu saya datang siang, si anak masih tidur. Saya bangunkan si anak. Itu tidur siang. Tidur siang. Saya bangunkan si anak, tak suruh mandi, tak tungguin, terus tak antar ke sekolah, belajar bareng. Tuh. Jadi apa ya, ini keren banget ini, sampai datang ke rumahnya, bangunin tidur, nungguin mandi, terus dibawa ke sekolah. Itu tips yang kedua. Tips mungkin ini tips Yang terakhir terakhir, dan cukup ekstrim. Saya memberikan serangan fajar. serangan fajar. Oke, jadi si anak ini dia mempunyai kebiasaan tidur yang terbalik. Kalau malam dia aktif, kalau siang dia tidur. Nah, saya ini kebetulan saya insom, jam 3 subuh itu saya belum tidur, saya teror si anak dan dibalas Bu. Di WA sama Di WA. gurunya ya, jam 3 pagi dan dibalas Dan ya. dibalas. Wah, luar biasa banget. Jadi ini kalau murid-muridnya yang sudah memiliki pola tidur terbalik seperti saat pandemi ini ya, karena memang anak-anak mereka tidurnya malam sekali, larut, sehingga pola tidurnya berubah. Nah, kita bisa memberikan pendekatannya itu di subuh ya. Kita WA pagi hari dan waktu itu mereka anak merespon ya akhirnya. Respon dan tugasnya langsung selesai semua Bu. Wah, luar biasa. Tapi semoga ini jika ada anak-anak yang melihatnya ini bukan contoh yang baik ya teman-teman. Jadi kalau tidur itu memang tidur siang itu tidak bisa menggantikan kualitas tidur malam. Jadi memang idealnya 6 sampai 8 jam per hari, karena masih dalam masa pertumbuhan juga dan untuk kesehatan juga. Karena kalau tidur malam, tidur larut malam itu berbahaya untuk kesehatan jantung. Oke. Untuk kelas itu memang problematikanya seperti itu ya. Itu yang memang paling menguras energi ya Bu Betul. Sangsang. Selain itu ada beberapa anak lagi yang seperti itu atau hanya satu itu? Kalau saya dan teman-teman tuh menyebutnya sebagai domba yang hilang. Oke, domba. Domba hilang. Ada Jadi, berapa domba Bu Sangsang? sebenarnya domba-domba di kelas saya itu ada 24 anak. Tapi 4 diantaranya kadang hilang timbul dan 2 diantaranya hilang total. Jadi totalnya 6 yang masuk kategori domba yang hilang. Oke, ada 6 ya. Jadi teman-teman yang perlu kita dampingi lebih, perlu kita perjuangkan lebih banyak di sana. Semoga nanti ya pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Sehingga teman-teman juga bisa berproses kembali di kelas, bisa berkumpul lagi. Dan memang kalau proses online itu memang nggak bisa menggantikan yang offline. Betul ya. sekali Bu Paula. Jadi pendampingannya juga akhirnya menjadi perlu lebih banyak effort dari gurunya. Nah, selama di SD ini kan ada proses-proses bersama, termasuk ada salah satu pembiasaan membaca. Nah, Bu Sangsang sedang baca apa nih? Baca. Ini jujur atau bohong Bu Paula? Jujur boleh, bohong boleh. Lah, maksudnya gimana nih? Aku juga bingung. Kalau jujur dengan inisiatif diri sendiri, saya tidak membaca apapun kecuali status WA. Webtoon? Webtoon, kadang webtoon, Oh. kadang-kadang. Oh, Bu Sangsang suka baca webtoon ya, terus. Kalau tapi kan di sini di sekolah
sediakan waktu untuk membaca yang buku biru itu, menumbuhkan sikap religiusitas sana. Jadi baru membaca itu. Oke, itu tentang apa Bu Sangsang, di bagian apa yang sekarang sedang dibaca? Saya lupa Bu Paula. Kalau yang dibaca webtoonnya masih ingat yang dibaca webtoon apa? Itu webtoon apa ya? Itu masih apa? Kalau Bu Paula tahu Pasutri Gaje. Oh iya iya iya. Saya sedang itu ngikutin itu. Oh itu udah lama ya? Udah lama, sebenarnya, udah lama banget. Tapi ngikut. Tapi bagus sih Bu, jadi ngikutin itu. Oke, jadi apa? Jadi membaca itu sekarang sebenarnya nggak apa ya, terpaku pada buku aja kan ya, buku fisik ya. Tapi kita juga sekarang dengan tren teknologi ini kita bisa baca di mana aja, termasuk apa, webtoon, terus apa, novel online kayak gitu juga banyak ya. Jadi bisa lah, maksudnya proses membaca itu bisa di mana saja. Nah, akhir-akhir ini yang saya lihat Bu Sangsang itu kan juga apa ya, selama 2 tahun berproses bersama Bu Sangsang ini, aku lihat tuh Bu Sangsang tuh akhir-akhir ini tuh makin glowing loh. Aduh. Jadi apa, Bu Sangsang ini sebenarnya dari beberapa teman itu yang menurutku apa ya, paling bisa diajak sharing atau paling banyak kosakata atau referensi skincare-nya ini adalah Bu Sangsang. Jadi dia apa, punya banyak info tentang skincare. Sedang belajar skincare kan Bu Sangsang? Kalau belajar skincare sendiri sih enggak sih Bu, tapi saya cuma mengatasi. Jadi dulu saya pernah breakout mukanya yang rusak, jerawat gede-gede itu karena lepas krim dokter. Iya, lepas krim dokter terus breakout itu. Akhirnya nyoba-nyoba nih kira-kira yang cocok skincare di aku tuh apa sih yang enggak. Kalau saya lepas tuh enggak malah makin rusak mukanya. Coba dibuka dong maskernya. Oh iya, coba dibuka maskernya Bu Sangsang. Malu. Jadi enggak apa-apa. Jadi Oke. Oke. Nah, ini kan sudah Tapi glowing ada bekasnya. banget. Udah, jika dibandingkan dulu kan dulu jerawatnya Iya, besar-besar itu besar-besar di kan. sini. Sekarang udah bersih. Gitu. Oke. Apa nih Bu Sangsang tips-tipsnya nih? Kok bisa sih dari awalnya breakout terus bisa jadi glowing kayak gitu? Oke. Kalau tipsnya dimulai dari pola makan juga sih Bu. Jadi selama breakout itu buat ngatasin si breakout, saya kayak makan yang bersih. Jadi cuma rebus-rebusan, ngurangin ya manis, ampun. ngurangin pedes, Gorengan. Padahal tuh enak tuh Bu. Jadi kalau memang berarti modal utama untuk kulit yang bersih dan apa ya, bersih glowing itu adalah pola makannya ya. Pola makan, pola tidur. Tidur Betul, cukup. tidur cukup juga. Oke, terus akhirnya selain pola makan itu apalagi bisa Sangsang? Pola makan, juga pola minum juga, banyak minum air putih. Oke, minum air Minum air putih. putih. Terus ya dari sering bersihin wajah juga. Jadi dari double cleansing, dari nanti pakai serum yang cocok apa, krim yang cocok apa. Oke, double cleansing ini wajib ya? Wajib banget Bu. Setiap hari? Setiap hari. Pagi Oke. dan malam. Oke, step by stepnya apa nih Bu Sangsang untuk double cleansing nih? Kalau double cleansing, kalau saya biasanya, boleh sebut merek gak Bu? Boleh Boleh nggak nggak sih? Boleh nggak nih sebut merek? Sebut merek? Nggak Gak apa-apa, oke. Saya pakai Viva yang Milk Cleanser itu. Yang varian apa? Saya pakainya yang green tea. Oke, green tea. Yang green tea itu diolesin rata ke muka, habis itu dibersihin pakai kapas. Pakai tonernya. Habis itu pakai micellar butternya dulu. Saya pakai Garnier Oke. yang warna kuning. Itu setelah itu saya cuci muka dengan Garnier juga yang warna biru. Saya itu pakai tonernya kadang pakai yang Clean and Clear yang oily, kadang juga pakai Viva, selang-seling. Terus supaya kulitnya lembab. Jadi kunci jerawat itu sebenarnya kulitnya kita tuh kering. Harus kering atau harus lembab? Harus lembab. Oh, harus lembab. Jadi kalau muka kita kan harusnya lembab. Kalau dia kurang kelembaban, dia malah akan ngeluarin minyak. Oh, oke. Ya, Jadi ya, untuk ya. ganti kelembaban kulit muka. Sedangkan kalau mukanya minyakan, kalau kita ke sekolah ya kayak orang nggak mandi tuh Bu. Iya, kusam. Kusam, betul. Itu saya pakai Hatomugi. Itu merek Korea. Kau tahu nggak sih Aduh, merek Korea atau yang Mugi. botolnya ungu 500 ml. Itu setengah liter. Setengah liter ya. Itu di Mutiara Jogja 99.000. Itu buat apa? Itu buat kelembapan muka juga, bagus buat ngelembabin. Oh, gitu. Jadi kayak toner tapi buat ngelembabin. Itu buat pagi atau malam? Pagi malam kalau saya makainya.
Oh gitu. Berarti kuncinya muka itu harus lembab ya malah. Lembab, Berarti iya. kering itu malah sebenarnya bisa bikin muka berminyak sama Iya, jerawatan iya. ya. Oke. Oke. Kalau jerawat itu tumbuhnya karena kita nggak bersihin muka, jadi pori-porinya kesumbat, Iya, itu mah ha-ha. jadi jerawat. Kalau dari dalam kan ada sih jerawat yang dari dalam, misalnya Mm-mm. jerawat hormon. Kalau Hormon. kita pas lagi period kayak gitu kan. Mm-mm. Itu sama nanti treatment. Pernah jerawatan nggak akhir-akhir ini? Pernah, tapi kalau ya itu hormon tadi, kalau mau dapat bulanan itu mesti ada jerawat, tapi nggak separah dahulu banget. Dulu kan sampai, ya Bu Polo tahu sendiri kan, dulu muka saya kayak gimana seperti itu. Terus sekarang ketika jerawatan itu rutinitasnya kayak tadi Rutin, itu? sama ditambah kayak obat total jerawat. Oh, Jadi khusus dibuat jerawatnya. oke. Gitu. Maskeran juga rutin ya? Masker kadang 2 atau 3 hari sekali. Oke, jadi ini memang kalau cewek-cewek itu apa ya, banyak ya yang harus dilakukan urutannya itu setiap hari, dari urutan skincare-nya terus sampai apa. Kalau make up malah nggak pernah ya Bu Sangsa? Make up tipis sih Bu, Oh oke. soalnya saya pernah make up mungkin agak terlalu tebal apa gimana, diprotes sama pacar saya. Oh oke. Iya iya. Jadi, Oke. Kenapa? Nggak apa-apa. Lanjut. Terus oh, maksudnya lanjut. Udah 30 menit agak cepetan. Oke Oke. ya oke. Jadi, Gitu. Mm-mm. Sampai mana? Ini, pacarmu. Oke, sampai pacarnya Oh, tadi diomelin pacar karena Dibeli pacar karena make upnya agak terlalu tebal. Jadi oke, jadi sebenarnya cowok-cowok itu nggak terlalu suka ya kalau cewek itu sebenarnya make upnya terlalu tebel ya. ya. Kayak ondel-ondel ya Iya, mungkin nanti betul. jadi seperti itu. Nah, tadi kita sudah ngobrol banyak nih Bu Sangsang, ada berbagai kiat dari Bu Sangsang tadi sudah kita obrolkan, mulai dari prosesnya yang cita-citanya awalnya dari perawat Perawat. sampai akhirnya menjadi guru. Tapi akhirnya sebenarnya sekarang Bu Sangsang sudah mengimplementasikan itu karena termasuk merawat diri sendiri juga kan. Akhirnya ketika kita tidak bisa ke A, ada banyak jalan untuk tetap mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Satu kata terakhir nih Bu Sangsang, mungkin ada apa sih moto yang paling dipegang Bu Sangsang Oke, saat moto ini? yang paling saya pegang, jadi kita boleh takut sama apapun kecuali takut mencoba. Wah, keren banget. Kita boleh takut apapun tapi jangan sampai takut untuk mencoba ya. Luar biasa sekali ini Bu Sangsang. Pokoknya kata-kata pamungkasnya ini menohok banget ya, luar biasa, dan memang itu menjadi reminder banget buat kita. Semoga ini juga akan semakin menjadi semangat untuk kita dalam mencoba berbagai hal. Jadi jangan takut untuk mencoba. Terima kasih Bu Sangsang atas waktunya. Semoga prosesnya di kelas juga tetap lancar dan tetap segala kesulitan yang dihadapi segera ditemukan solusinya. Amin. Bersama-sama nanti. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di edisi Paman selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube channel kita. Sampai jumpa. Bye.